Aku butuh yang seger-seger kalau kayak gini nih biar nggak emosi jiwa gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin soal yang seger-seger di Sidoarjo buat tempat nongkrong yang jauh dari area yang bikin hiruk pikuk, aku punya satu tempat yang jadi rekomendasi yang pas banget buat kamu yang setahunan ini mungkin udah sering lewat ya jalan di area deket GOR sini. Apa nih? Ke kopi. Hah? Tempat apa nih? Nah, makanya aku mau kenalin kamu sama ownernya dari Ke Kopi Coffee and Eatery, lokasi tempat kita syuting podcast di episode yang ke-6 ini. Langsung aja, ini harus pakai efek genjrengan-genjrengan. Kalau di Surabaya kita punya Crazy Rich Surabaya, yang satu ini Crazy Rich Sidoarjo. Please welcome Kang Didin. Loh, kok nggak ada suaranya? Oh, mungkin kalau saya bilang maju ya. Oke, maju ya Kang. Ya, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar Kang Didin? Baik. Ya. Maunya dipanggil Kang apa Om nih? Aku Kang tuh aja. Kang. Didin. Oh, untung panggilnya Kang Didin. Coba kalau Om, wah bisa aku jadi berubah lebih centil jadinya. Nanti saya manggilnya Te jadinya. Oh iya. Emang komunitas mobil Om dan Tante. Kang Didin adalah owner dari Ke Kopi Coffee and Eatery. Iya. Benar? Benar. Udah berapa lama sih ini Om nih? Kayaknya baru aja sih ya, karena beberapa kali berlian lewat di arah GOR terus ada tulisan Ke Kopi gitu. Alhamdulillah Ke Kopi ini baru setahun terakhir ini. Kebetulan bulan November ini ulang tahunnya. Oh. Yang ke satu maksudnya, yang pertama. Oh, 1 tahun. Oh, Iya. first anniversary. Happy first Iya. anniversary buat Ke Kopi. Iya, terima kasih. Kemarin siapa yang MC-in acaranya? Ya, belum. Oh, belum loh. Sebentar lagi nanti ngundang. Aku ya, Iya. bener loh ya. Nanti harga belakangan lah. Ada manajer saya di sana banyak kok, emang teman-teman Sidoarjo bisa lah ya. Dan yang pasti dulur-dulur kita untuk episode kali ini mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol sama Kang Didin. Kalau misalnya kamu belum kenal, aku mau kasih tahu ya, beliau ini adalah kayak tadi aku bilang, Crazy Rich Sidoarjo. Kenapa enggak? Kenapa aku bilang begitu? Karena ngomongin soal bisnisnya cukup banyak. Yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang belum terpublish ada juga ya. Iya. Kalau nggak salah satunya yang ada milknya juga itu kan ya? Iya. Apa itu Om? Salah Om satu Kang. Kafe di Sidoarjo juga. Oh, salah satu Dan kafe. sampai hari ini. Sampai hari ini. Bukanya dulu 2014. Dan sampai hari ini masih buka, tetap eksis di Sidoarjo. Masih tetap eksis di Sidoarjo. Tapi backgroundnya Kang Didin sendiri apa sih? Memang udah lama main di F&B? Jadi gini, dulu saya setelah lulus kuliah dari perkapalan ITS Surabaya, Oh, oke. terus kerja di sebuah bank gitu. Saya 11 tahun di bank sampai akhirnya pada tahun 2009 mengundurkan diri, terus memulai bisnis. Nah, karena ternyata bisnis itu perlu ada mentornya, perlu ada gurunya. Saya mencoba untuk gimana sih bisnis itu. Nah, akhirnya saya cari teman-teman, misalkan cari relasi dan segala macam di beberapa warkop atau di orang-orang yang ngumpul komunitas itu. Akhirnya mulailah saya bisnis advertising yang sekarang sudah cukup besar, namanya Duta Asia Advertising. Oke. Ya, dengan berjalannya waktu tahun 2014 saya pengen usaha kuliner, karena kalau kuliner itu kan nggak ada matinya. Semua orang butuh makan, butuh minum. Betul. Gitu. Akhirnya saya bikin kafe saya di salah satu perumahan di Sidoarjo itu, kafe dengan basis susu, rice mill. Nah, Memang suka susu ya Om ya? Enggak begitu. Oh, nggak Cuman begitu. Karena kan saya lihat di Sidoarjo itu kan ya banyak anak mudanya, terus mereka melek tentang kesehatan, Oke. tentang pendidikan. Otomatis pendidikan itu kan butuh minuman atau makanan yang sehat. Muncullah ide kafe itu. Itu 2014. 2014. Sampai akhirnya saya dapat beberapa penghargaan di salah satu media besar juga, 4 tahun berturut-turut. Terus tahun 2019 saya buka Ke Kopi ini. 2019 buka Ya, di Ke kalau Kopi. di sana itu kan basisnya susu, kalau di sini kan DNA-nya kopi. Kopi. Gitu. Tapi Om lebih suka susu apa kopi? Suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Ya, jadi kopi juju, mipan zuzu. Tapi menarik ya, Om itu dulu kuliahnya di ITS Perkapalan. Iya. Tapi terus kerjanya di bank. Iya, kan sama.
peran gitu. Perkapalan, perbankan jadi. Tengahnya Sekarang doang perkulineran gitu. hilang jadinya ya. Jadi perhamaannya doang Iya. gitu kan. Waktu itu di bank di Sidoarjo juga. Iya. Kebetulan terakhir saya menjabat pimpinan cabang salah satu bank swasta di Sidoarjo. Wow. 2007 2008. 2007 jadi sudah menyamai asisten presiden direktur gitu ya Om ya. Iya, kalau sekarang sudah mau apa aja bebas ya. Oh, Kan iya. usahanya sendiri. Iya Mau iya. presiden, mau komisaris, Mau apa aja wis mau apa aja terserah gitu kan. Tinggal Tapi tulis aja kan. tinggal tulis Gampang. aja. Punya gitu kan ya. Tapi kan unik Om, kalau Om kuliahnya perkapalan ya kan. Iya. Terus akhirnya ke bank. Di bank waktu itu memang mulainya langsung dapat jabatan gitu Kak Om. Awalnya kalau di bank dulu customer service ya. Oke. Customer service terus naik jadi head CS itu terus naik asisten manager sampai akhirnya pada jadi pimpinan cabang itu. Jadi pimpinan cabang terus Om lepas gitu aja. Iya, lepas begitu aja. Loh, saya tak benar Om. Gajinya pimpinan cabang tuh kan 2 digit kan. Jelas memang. Iya Puluhan kan, juta lah. puluhan juta kan. Terus kok bisa-bisanya gitu loh Om lepas. Siapa sih yang nggak pengen ada di posisinya Om? Terus Om pimpinan cabang, ya ampun. Anak-anak bankers, kamu yang memulai karir di bank pasti tahu harus memang mulainya Iya. tuh bertahap dari bank. Terus Om lepas gitu aja. Iya, memang saya berpikirnya begini, kalau waktu itu saya kan jadi salah satu pimpinan itu. Saya mikirnya semua itu sudah settle. Jadi mulai saya kalau misalkan kerja pagi sore dengan pakaian rapi, berdasi, berjas begitu. Tapi ya saya mikirnya kok kayak orang bodoh gitu loh. Sebenarnya saya bisa mampu melebihi dari itu gitu loh misalkan. Kalau kita explore gitu, diri kita. Kalau Siapapun di-explore. orangnya. Iya maksudnya. Jadi kalau misalkan kita aktivitas selain itu, kita bisa menghasilkan jauh lebih tinggi dibanding di pimpinan cabang itu. Makanya saya akhirnya berusaha belajar bisnis, akhirnya sampai hari ini sudah memiliki beberapa perusahaan. Oke, jadi Kang Didin bisa dibilang pada saat itu walaupun gajinya udah 2 digit, tapi ngerasa kayaknya terkungkum di satu tempat, Iya, betul. nggak bisa mengeksplor dirinya Iya, lebih lagi kayak iya. gitu. Apa memang karena itu beban kerja semua orang kayak gitu ya, Kang ya? Itu tergantung bagaimana kita menghadapi sesuatu ya. Kadang-kadang orang itu merasa enjoy, merasa nyaman. Tapi kalau bagi saya kalau misalkan hanya di situ aja nggak ada yang lebih tinggi ya, namanya manusia kan harus ada target gitu. Atau target gini, yang lebih bagus gitu. Gini Kang, mungkin waktu itu Kang Didin ngerasa kayak gitu karena udah settle, gaji udah dapat lah, paling nggak oke aku udah dapet segini, tabungan udah ada nih, aku pengen lebih lagi. Iya, Sebenarnya benar. pengen dapat lebih itu nggak cuman masalah mengeksplor tapi juga pengen nyoba hal yang lain, itu pun tapi dalam kondisi sudah settle. Tapi maksudnya berlian yang pengen tahu adalah apakah ingin mengeksplor diri itu harus udah ada di kondisi settle dulu kayak Kang Didin. Sebenarnya gini, kalau kita mau bisnis ya tidak harus di posisi settle. Karena kadang orang-orang kalau sudah di posisi settle itu malah takut kalau mau resign. Oh iya benar Karena juga. sudah terlanjur nyaman itu. Benar. Tapi kalau misalkan mulai dari awal bisnis itu malah lebih bagus sebenarnya. Jadi bisa Karena dibilang waktunya kan panjang, otomatis Iya. target yang kita capai kan bisa dapetin jauh lebih besar gitu. Jadi kayak Kang Didin itu udah naik lift sampai ke lantai 20, Iya. ya kan, udah pakai jas dan lain-lain, ditinggalin gitu aja jasnya, turun ke bawah pakai sendal jepit sama kawasan aja Iya, gitu. benar, begitu memang. Dan nggak semua orang mau kayak gitu, apalagi yang udah posisinya di atas ya Tidak Kang. semua orang, karena waktu tahun 2009 2010 ketika saya sudah resign ternyata berat juga bisnis. Jadi saya sampai ya pakai motor dari Sidoarjo ke Surabaya. Tadi ya naik mobil. Iya, sebelumnya mobil mewah kalau misalkan untuk ukuran pimpinan cabang ya. Terus saya harus pakai motor, kehujanan, kepanasan. Tapi saya jalanin. Saya kan enjoy dengan kehidupan saya. Gitu. Oke. Tapi waktu itu saya berpikir 2 tahun kemudian saya harus beli mobil gitu. Dan 4 tahun kemudian saya harus beli rumah saat itu tahun 2010. Tapi semua itu akhirnya terjadi semua karena semua by target. Karena kalau kita targetnya tinggi misalkan ya kita akan meraih sesuatu itu kan kita mulai powerful gitu. Oke. Kalau nggak So ada target kan kita ya sudah benar. makan aja berapa sih kan begitu. So you proclaim yourself as an ambitious person.
yang kerja by target gitu kah Om? Iya. Kang, aku udah dari Om Kang dulu. Iya. Kang Harus banyak ada target lupa gitu. Om, banyak om-oman soalnya, maaf nih. Harus ada target. Akhir tahun soalnya banyak yang manggil, gimana sih ya, bingung Kang. Oh, jadi emang jadi harus jadi orang yang ambisius gitu ya Kang? Iya, maksudnya dalam hidup itu manusia harus punya target gitu. Jadi kalau misalkan kita targetnya A, ya kita paling tidak minimal powerful, kita pola pikirnya apa yang kita lakukan itu sesuai target A itu. Dan Tapi waktu kalau nggak ada memulai target itu Kang Didin usia 30-an. 30 ya, 31-an. Itu tuh usia dimana lagi Produktif ya. produktifnya banget. Memang sekalian memanfaatkan momentum ya. Iya. Produktif banget, iya. Terima kasih masnya. Wah, apa nih? Apa nih Kang? Onion ring. Onion ring. Aku boleh coba nggak? Iya, silakan. Bentar nih, aku mau coba ya. Kang Didin juga ambil satu dong. Jadi kita makannya barengan nih. Oke, ini adalah onion ring spesial produk dari Kekopi. Kok dengeran nggak kriuk-kriuknya? Mantap ya. Ini baru onion ring. Baru onion ring. Makanannya ada apa aja Om Din? Oh, banyak. Apa aja Ada tuh? nasi goreng, ada kopi sampler gitu. Ada banyak. Ini memang sengaja Tinggal nih. pilih aja. Di tempat biasanya kan kalau kafe snack doang. Biasanya begitu, tapi kita mengakomodir orang-orang yang kadang-kadang butuh makan atau lagi lapar, kondisi pas lagi kerja atau gimana gitu. Soalnya posisinya strategis banget sih, deket gor. Ya. Anak-anak sekolah bisa kesini, anak kuliahan nih kayaknya kita lihat juga di sini ya Kang ya, banyak yang lagi ketemu sama klien atau yang WFH maunya ke Sini. WFK, work from Kekopi. Bisa di sini. Iya, benar. Wifi kencang. Belum lagi minumannya nih. Ini ada apa aja nih, Kang? Itu candy berry itu. Candy berry. Paling favorit di sini. Ini paling favorit. Iya. Ini kopi atau bukan? Yang ini. Tanpa kopi. Oh, ini yang non kopi. Oh, berarti ada yang non kopi ya? Ada non kopi, ada yang teh juga ada. Berarti aman kalau misalnya mungkin kamu nggak suka kopi, tapi di tempat ke kopi ini juga ada kebalik. Nah, ini dia. Ini apa nih, Kang? Candy berry itu? Candy berry itu dalamnya ada susu, ada Manis. liquid, simple sirup, terus ada powdernya candy. Tapi manisnya nggak enak ya? Ya, Waktu itu Kang Didin waktu memulai ngeracik semua sendiri atau gimana? semuanya sendiri. Semua sendiri ya? Otodidak. Otodidak? Ya, prinsipnya kan kalau kita mau pelajari kan semuanya bisa di dunia ini. Oke. Tinggal Kalau yang kita mau atau enggak. Oke, tapi kalau misalnya ngecoba ngeracik kayak gini berarti memang sudah ada Kang Didin memang bawaannya emang udah suka kulineran. Ya, minimal kalau kita ngerjain sesuatu harus suka dulu. Berdasarkan cinta ya. Sama kalau misalkan kita pacaran itu kan Asik. kita tanpa mengenal waktu ya. Asik. Mau malam mau dini hari telepon enggak pernah lelah. Sama kalau kita kerja gini kan kalau berdasarkan cinta ya seneng. Jadi memang harus hasilnya juga bagus. Ngelakuin Tulus. sesuatu karena punya passion di situ ya. Iya. Mau passionnya makan atau passionnya ngejar duit pun itu termasuk passion ya. Dan itu yang akan ngedrive kita buat Iya. ngelakuin sesuatu. Kalau punya Kang Didin satunya nih apa warnanya hijau tuh? Ini matcha frappe. Matcha. Coba dong Kang Didin yang Iya, sekarang yang nge-review gantian ya. Kapan lagi gitu kan Harusnya ya. Mbak Berlian yang review. Kalau saya Yakin nih aku ambil semua Iya. nih. Oh, boleh ya, mau kalau gitu aku. Kalau dikasih kalau mah saya kan mau. ini sudah biasa ya. Kang Didin by the way ini bukanya tiap hari apa aja ya di Kalau di Kekopi? sini tiap hari buka Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi kadang-kadang kalau misalkan pelanggan mau lebih dari itu ya bisa tinggal ngomongin sama ini aja. Oh, boleh. Manajer kafenya gitu. Bobo di sini pun nggak apa-apa. Boleh. Kalian bersih-bersih ya. Masa numpang doang. Ini macanya kerasa banget loh. Iya. Nggak enak kan? Enggak, karena biasanya kan matcha itu kan ada yang kayak baru berapa kali udah enak gitu kan ya. Tapi ini pas banget. Makanya harus inget ke kopi ini. Makanya harus ingat ke kopi. Instagramnya di mana, Kang? Ke kopi.id. Kekopi.id, kamu bisa lihat aja di situ banyak postingannya, update-annya, atau mau tanya-tanya ke adminnya Kekopi, bisa nggak nih kalau ruangannya nih kayaknya kan ada yang indoor, Ya.
ada yang outdoor juga, misalnya kamu dulur-dulur mau pakai untuk acara ulang tahun, engagement apa, atau meeting sama teman-teman sekantor nih kayaknya pas ya di sini ya. Di lantai 2 bisa nampung 50 orang. Oh, jadi ini ada 2 lantai ada toh? 2 lantai. Oh. Ada virtual office juga, kalau mau sewa di sini bisa. Oh, wow, keren virtual office di Kekopi. Wah, ini pas nih berarti kayak ala-ala co-working space. Iya, begitulah. Bener ya? Iya. Pantesan dari tadi tuh aku waktu keliling-keliling dulur-dulur ada yang lagi ngomongin soal lamaran kerja, ada yang lagi nge-interview, ya ada yang anak kuliah lagi sama dosennya lagi pada sekolah kuliah online. Jadi pas ya nih Kekopi ini kayaknya buat dulur-dulur di Sidoarjo, daripada kamu di rumah nggak produktif, mendingan Kekopi aja. Tapi aku penasaran sama kaosnya Kang Didin ini, dari tadi aku liatin mulu ya. BanggaIndonesia.com. Lihat ini kaosnya kok Kang. Karena sangat six pack banget. Bercanda. BanggaIndonesia.com. Apa ini, Kang? BanggaIndonesia.com itu salah satu perusahaan saya bidang media. Oh, ada lagi? Iya, jadi awalnya dulu tahun 2017 saya punya BanggaSidoarjo.com. Terus karena gini, saya meskipun bukan orang Sidoarjo, tapi saya pengen bangga sebagai warga Sidoarjo. Makanya saya bikin BanggaSidoarjo.com. Terus saya mikirnya gini lagi, kalau Sidoarjo aja mungkin kurang luas. Saya bikin lagi BanggaJatim.com. Biar lebih luas lagi, karena kita ngasih informasi untuk warga Jawa Timur kan. Terus kita pengen lebih luas lagi. Akhirnya muncullah ide setahun lalu itu BanggaIndonesia.com. Jadi awalnya Indonesia ini sekarang sudah digawangi oleh beberapa orang yang pengalaman dari media besar. Berarti awalnya BanggaSidoarjo.com terus ke Bangga Indonesia. Iya. Ini media untuk nge-highlight apa nih Om? Ini nanti bicara tentang lingkungan, tentang bagaimana membanggakan sebagai warga Indonesia kita. Supaya orang-orang juga ngerti ada banyak hal potensi dan juga berita-berita bagus dan yang positif dari tentang Indonesia. Wow, keren juga ya. Jadi total media ada, advertising ada, F&B ada. Banyak banget Om, nggak mau bagi satu buat dulur-dulur atau buat aku? Boleh lah, kita nanti bisa sinergi. Bisa ya, boleh bersinergi bersama-sama ya. Tapi mungkin yang dipikiran dulur-dulur mikirnya gini, Kang Didin mah pasti udah karena punya modal, makanya bisa bikin kayak gini semua. Aku apa kabar, masih muda, gaji nggak jelas, jabatan belum tahu di kantor kayak gimana bisa aku jadi kayak Kang Didin? Ya bisa, karena prinsipnya kalau modal itu buat saya 10%-nya. Hah? Selebihnya itu hanya ya kemampuan kita, kemauan kita. Kok 10% Kang? Iya, hanya 10% aja. Malah justru saya mulai bisnis itu tanpa modal, relatif tanpa modal. Seriusan? Iya, jadi minimal kayak gini ya. Kalau misalkan saya waktu jualan STMJ waktu itu ya. Jadi dulu pernah jualan STM yang bener-bener di pinggir jalan. Di pinggir jalan, di alun-alun Sidoarjo. Astaga, ya ampun. Seriusan Kang? Iya. Dari seorang kepala cabang, iya. ya. Sampai pernah dikejar petugas yang itu, ya. Dikejar-kejar gitu. Akhirnya saya jualan STMJ di depan rumah gitu. Iya, jadi relatif tanpa modal. Karena apa? Piring, gelas, sendok kan yang sudah ada di dapur kita gitu. Mejanya juga tinggal naruh aja di depan. Kompor juga tinggal saya ngomong istri saya, nanti jangan masak dulu kalau jam 4 sore, karena saya jualan jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi saya bilang jangan masak karena kompornya apa? Buat jualan STMJ gitu. Kan relatif tanpa modal kan. Iya. Tinggal kita aja mau atau enggak kan gitu. Mau malu atau enggak dan mau nyoba atau enggak. Kalau saya sudah urat malunya udah putus. Karena saya dididik sales di salah satu bank itu sudah pernah jadi marketing terbaik di Indonesia waktu itu. Wih, keren. Jadi memang jadi udah biasa lah. Udah biasa lah ya, kayak muka tembok ya Om. Orang mau ngomong, loh Kang Didin ini kan yang biasanya bawa mobil mewah, sekarang jualan STMJ. Sekarang udah punya banyak perusahaan ya. Itu memang butuh waktu ya Kang ya. Butuh waktu. Tapi gimana ya Kang kalau kita ingin memulai sesuatu tapi supaya target tuh bisa terpenuhi, apalagi Kang Didin tadi kan orangnya ya apa caranya dalam waktu 2 tahun aku harus punya mobil, nanti 2 tahun lagi aku harus bisa punya rumah.
apalagi untuk usia-usia pada saat itu usia-usia produktif. Ya. Ya. Jadi gini, kalau kita ini katakanlah punya target 1-2 tahun ke depan 1 miliar, tinggal di ini aja 1 miliar itu di breakdown gitu, dibagi 24. Nah, misalkan 1 bulannya katakanlah 50 juta minimal. Ya kita ini dalam pikiran kita, aktivitas kita harus berpikir 50 juta gitu. Karena ada target tadi. Dengan cara apa? Minimal relasi itu harus punya. Karena dari relasi yang luas itu kita bisa ada rezeki dari situ. Misalkan kalau kita punya bisnis tadi advertising, dari temen itu kan ada yang misalkan mau pesen salah satu produknya kita advertising, sewa billboard, neon box dan segala macam gitu. Itu salah satu cara untuk mencapai target yang kita inginkan tadi. Dan segala cara dicoba, yang penting halal, yang penting sesuai target. Ya apa caranya 50 juta. Nah, gimana supaya kita ini udah menetapkan target ya Kang ya. Terus ketika tidak menyampai target tersebut, kita nggak kecewa banget atau mungkin menumbuhkan lagi rasa ayo iso aku itu kan gak gampang ya Kang ya. Jadi kalau itu pasti ada sedikit kecewa, tapi namanya pengusaha itu kan mengusahakan mengusahakan. Gimana caranya harus berusaha kan begitu. Kalau misalkan nggak capek terus ya begini aja, ya berarti bukan pengusaha. Bukan pengusaha kalau belum pernah belum pernah modalnya habis dan nggak balik. Ya, kalau itu udah biasa. Itu mah udah biasa. Jadi kalau kamu baru sekali 2 kali. Tapi yang penting kan gimana caranya kita usaha tapi tanpa modal gitu. Modalnya apa ya? Kemauan kita itu. Kemauan dulur-dulur ya. Makanya kalau misalnya kamu pengen tahu cerita-cerita lebih lanjut sama Kang Didin, main-main aja ke Kopi ya. Jadi biar tahu Kang Didin ini nggak pelit ilmu loh. Ya, sering banget jadi pembicara di seminar-seminar juga kan. Di beberapa kampus juga ya. Jadi memang udah pengalamannya banyak banget, udah kayak Dedi-nya Sidoarjo, asik. Ganti nama ya boleh nggak Dedi Didin? Boleh. Ya, boleh, ganti aja ya. Jadi nggak Kang Didin ya, jadi Dedi aja ya. Kalau Kang Didin ngelihat perkembangan di Sidoarjo ini, bisnis apa yang oke buat dulur-dulur untuk mulai tanpa modal? Tanpa modal. Ya. Apa coba ayo? Cari wong Jawa makelar macam-macam. Iya kan? Saya magister manajemen bukan ya? Jadi ya sekarang itu apa sih susahnya gitu? Ya semua orang bisa. Misalkan katakanlah tetangga kita produksi sepatu misalkan, kita tinggal foto aja ini harganya berapa, kita share by WA, sudah dapat duit kok, jadi duit. Itu kan tanpa modal juga. Kalau misalkan perlu wifi ya di Kopi ada wifi kan tanpa beli paketan kan begitu. Mau foto produk di sini juga bisa. Nanti dapat saku dari Kopi. Oke. Makelar macam-macam ya. Jadi menjual apapun yang ada di sekitar kita. Tapi gimana caranya bisa menjaga relasi supaya kita kesannya kocok nambah arku titik di bisnis ini jaluk bat titik jaluk kayak ono sangu yo kan ada ya kan. Maksudnya kan kita pengen tetap bisa berteman. Tapi kan untuk profesional antara teman dan memanfaatkan teman juga untuk uang kan supaya smooth kan agak susah ya Kang ya. Ya itu gini, kalau misalkan sesama teman ya nggak usah ditawarin, mungkin ditaruh di status atau ngomongin kalau temen ini kebutuhannya apa, kita cari tahu kebutuhannya apa, baru kita kasih solusi. Jangan setiap ini terus tawarin gitu, orang kesel juga. Jadi kalau misalkan dia pasti waktu itu perutnya sakit, berarti kita kasih solusi apa obat untuk ini gitu. Jadi kita ini sebagai solusi gitu. Benar-benar. Setelah itu baru kita tawarin nantinya gitu. Arahnya ke sana. Smooth ya, halus ya, karena ada misalnya nih lagi pandemi kan banyak ya beberapa teman atau mungkin dulur tuh ini jualan apa sih kayak suplemen kesehatan dan lain-lain ya. Kadang karena baru nyoba akhirnya broadcast. Posting semuanya kan. Padahal ada cara smoothnya, lihat kebutuhan orang. Itu salah satunya kan untuk melihat pasar dan market tuh gitu kan ya Kang ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita
marketingan ke orang itu kita anggap salah satu teman kita itu kan dia pakai baju misalnya. Nah, hari ini kita ngomongin baju dulu. Kalau kita sudah dapat besok ngomongin celananya dulu begitu. Oh berarti Setelah memang itu, nggak bisa langsung ya Kang ya? Nggak bisa langsung tabrak gitu enggak. Jadi dia kebutuhannya apa, kita kasih solusinya ini gitu. Jadi kita memberikan solusi. Akhirnya orang kan, oh ternyata cerdas banget nih si A ini misalnya. Oke. Gitu. Berarti Karena untuk memberi solusi bukan nawarin barang gitu. oh iya. Iya, benar. Jadi sebagai dulur-dulur kalau pengen jadi maklar macam-macam juga ya, atau mau jual apapun, lihat kebutuhannya dulu. Pastikan kamu tuh menjadi solusi atau jawaban buat orang yang nyari kamu, baru kasih produknya. Wah itu proses ya untuk kayak gitu ya. Karena kan kadang mungkin kesel, udah ditawarin banyak-banyak, udah pendekatan gini-gini kok nggak beli-beli sih. Pernah nggak kayak gitu? Apa? Pernah nggak kayak gitu? Itu namanya. Oh. Terlalu semangat target. Terlalu semangat targetin ya. Apalagi nih Kang, bisnis yang mungkin bisa dicoba buat dulur-dulur yang tanpa modal selain menjual macam-macam itu? Tanpa modal ya bisa, misalkan warga dulur-dulur Sidoarjo katakanlah belajar bikin artikel gitu. Kita kan ada kelas yang free juga di Bangga Indonesia itu, misalkan nanti artikelnya bagus kita muat di Bangga Indonesia itu kan ada fee juga. Bisa jadi kan copywriter. Aku mau kalau itu content writer, copywriter ya. Bisa. Kamu suka nulis dulur-dulur, tulisan kamu dipajang di banggaindonesia.com, dipublish dapat duit juga. Makanya kamu coba buka deh websitenya banggaindonesia.com. Di situ ada banyak sekali artikel-artikel yang luar biasa positif yang meng-highlight soal negara kita ya, tentang Indonesia. Oke deh, terakhir nih, apa tuh? Apa tuh Kang? Bangga Sidoarjo itu lahir dari banggaindonesia.com itu lahir dari Sidoarjo untuk Indonesia. Asik. Bangga Indonesia, kalau ditanya tempat tanggal lahirnya di Sidoarjo. Keren. Harus bangga Sidoarjo. Harus ya. Sidoarjo bisa @banggaindonesia.com. Mantap. Gimana Kang Didin, ada wejangan apa yang mau dikasih buat dulur-dulur juga nih, dan harapan kedepannya untuk ke kopi juga? Saya punya target bahwa ke kopi ini nanti tahun depan bisa 100 cabang. Amin. Di Indonesia. Karena ada Bangga Indonesia untuk support tim kreatifnya begitu. Terus kalau mau bisnis ya misalkan kalau mau sharing-sharing dengan kita, dengan saya Kang Didin bisa ke kopi gitu. Nah, intinya kalau misalkan mau berhasil apapun ininya harus komitmen terhadap diri kita. Karena komitmen itu kunci sukses seseorang gitu. Komitmen dalam arti apa? Komitmen waktu, komitmen kalau misalkan kuliner ada rasa, komitmen disiplin begitu. Jadi harus komit sama kemauan kita. Selama ada kemauan pasti dibukakan jalan. Iya. Dan selama pekerjaan yang kita lakukan itu halal, ya nggak serong sana serong sini, pasti ada jalannya gitu ya Kang ya. Oke deh kalau gitu Kang Didin, Dedi kita sekarang manggilnya, oke? Dedi Didin, thank you so much udah sharing-sharing sama kita. Nanti kapan-kapan kita main kesini lagi sama main-main yang ini ya, ke tempat yang shushu itu. Sukses dan sehat selalu buat Kang Didin. Thank you buat dulur-dulur Sidoarjo, semoga bisa menginspirasi kamu semua yang mungkin di akhir tahun atau mungkin di awal tahun kamu dengerin ini lagi ngerasa kayak aduh aku bingung harus start apa lagi, harus usaha apa lagi. Semoga cerita dari pengalamannya Kang Didin ini bisa menguatkan kamu bahwa kamu bisa juga kok ya. Walaupun awakmu arek Darjo isok lah ya, mau bikin apa bisnis F&B atau usaha apapun itu selama kamu ada kemauan. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, dadah. Yeah.